Selamat malam kawan-kawan. Ya, pada kesempatan malam ini kita akan kembali membuka pikiran kita dan wawasan kita tentang satu hal yang penting di dalam hidup dan seringkali kita melupakan di dalam kegiatan kita sehari-hari, yaitu bahasa kasih. Nah, bahasa kasih itu kerap kali merujuk pada intensi yang cinta atau cinta terhadap lawan jenis. Tapi sebenarnya bahasa kasih ini implementasinya atau bisa digunakan di dalam kita, misalkan sebagai pekerja, kita sebagai satu anggota masyarakat, kita sebagai orang tua, apalagi kita sebagai anggota satu kelompok misalkan. Bahasa kasih ini penting karena tanpa itu maka komunikasi akan terhambat, akan tidak bisa tersampaikan maksud dan tujuan daripada konten daripada komunikasi ini. Maka diperlukan yang namanya bahasa kasih. Bahasa kasih adalah satu perasaan yang coba kita tampilkan kepada lawan bicara kita tentang perasaan empati kita, tentang perasaan kasih ataupun sayang atau kebaikan-kebaikan yang kita tunjukkan atau kepedulian kita terhadap lawan bicara kita. Nah, ini juga mencakup bagaimana komunikasi verbal kita, kemudian komunikasi nonverbal kita berupa gesture, kemudian tatapan mata yang menunjukkan bahasa kasih itu. Dan sebetulnya ini sudah fitrah dan tidak perlu dipelajari lagi karena itu memang sudah ada set tersendiri di dalam diri kita. Hanya saja kita harus mengasahnya, harus mengasah keterampilan bahasa kasih ini di dalam komunikasi kita sehari-hari. Nah, kalau kita bicara bahasa kasih, ini sebenarnya secara bahasa adalah seni, sebuah seni di dalam kita berkomunikasi agar lawan bicara kita merasa nyaman, agar lawan bicara kita bisa mengungkapkan hal-hal yang mungkin sebelumnya tertutup karena ada batasan-batasan, mungkin batasan umur, gap umur, kemudian gap peran di dalam pekerjaan. Nah, dengan adanya bahasa kasih ini, maka si komunikator atau orang-orang yang berkomunikasi atau lawan bicara kita bisa terbuka terhadap kita. Karena manusia itu punya yang namanya sense of worth tersendiri, sense terhadap kata yang mana itu mengandung bahasa kasih, sense makna yang mengandung bahasa kasih. Misalkan dalam kita menatap mata, kemudian mengucap kalimat dengan penuh kebaikan dan sopan. Nah, itu adalah bahasa kasih yang itu harus dan perlu kita asah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahasa kasih tadi tidak terbatas pada kata, tapi juga bahasa tubuh kita atau gesture,
atau ekspresi wajah yang kita tunjukkan kepada lawan bicara kita. Bagaimana kita sangat antusias. Nah, itu merupakan bahasa kasih juga. Dimana bahasa kasih tadi sudah saya singgung adalah kepedulian kita yang kita tunjukkan di dalam kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Rasa empati kita terhadap lawan bicara kita. Rasa kasih, sayang, dan kita tunjukkan kebaikan dan kepedulian dalam bahasa kita. Nah, kemudian bahasa kasih juga selain kita mengungkapkan satu hal, misalkan dengan kata, dengan gesture, tentu tidak hanya itu yang bisa kita asah, yang bisa kita kembangkan dalam konteks bahasa kasih ini dalam komunikasi, ya ini kita perlu mengasah keterampilan kita dalam mendengar. Jadi kita perlu mengasah keterampilan kita dalam mendengar dengan penuh perhatian. Jadi ketika lawan bicara kita mendengar, upayakan untuk mengalokasikan waktu kita dan perhatian kita kepada lawan bicara kita. Jangan kita sambil main handphone misalkan. Jangan kita sambil membalas chat WA. Nah, itu tentu bukan menunjukkan hal-hal yang baik dalam kegiatan komunikasi yang menggunakan perasaan atau bahasa kasih. Jadi bahasa kasih adalah salah satunya adalah tadi kita mampu menunjukkan kepedulian kita, mampu menunjukkan kebaikan kita, mampu menunjukkan antusiasme kita dalam berkomunikasi, dan kita mampu mengasah atau mendengarkan secara baik, mendengarkan secara aktif, dan mendengarkan secara penuh perhatian. Nah, jadi itu mengembangkan keterampilan mendengar. Tentu tidak hanya itu, dalam kita berkegiatan sehari-hari tidak terlepas hanya kita berkomunikasi dan mendengarkan secara baik, mendengarkan secara penuh perhatian. Kita juga ada kita tunjukkan agar hubungan agar hubungan kita dengan orang lain di dalam dunia pekerjaan, misalkan di dalam keluarga, misalkan di dalam konteks kita bermasyarakat di RT, di RW, di kelurahan. Nah, kita juga perlu mengembangkan yang namanya kasih dalam tindakan. Nah, di sini perlu kita wujudkan, perlu kita konkretkan kasih itu dalam sebuah tindakan. Misalkan membantu teman kita yang sedang kesusahan, memberikan dukungan kepada orang lain ketika orang tersebut perlu dukungan dari kita, dan berbagi waktu. Misalkan kita punya ilmu yang bisa di-share, nah itu kita share ilmu itu agar ilmu itu bisa menjadi kebaikan. Nah, tadi konteks bahasa kasih tidak terbatas hanya hubungan dengan lawan jenis, hubungan percintaan. Bahasa kasih juga bisa kita implementasikan ke dalam hubungan kita dalam pekerjaan, dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan bawahan. Nah, kita juga perlu menerapkan bahasa kasih, tidak hanya dalam berkomunikasi, kita wujudkan juga dalam sebuah tindakan, membantu, memberikan dukungan, memberikan waktu atau kelonggaran waktu kepada orang yang memang membutuhkan. Dan secara aktif kita harus mampu, misalkan kita sebagai pimpinan harus mampu kita dalam mendengarkan secara aktif, keterampilan mendengarkan. Jadi itu penting. Selain kemampuan speaking atau kemampuan berbicara, kemampuan memberikan dukungan, kita juga harus
mengasah keterampilan kita dalam mendengar. Kemudian kita juga sebagai orang tua, misalnya kita sebagai pimpinan, kita juga harus mengajarkan bahasa-bahasa kasih atau kepedulian kita kepada orang lain, kemudian respon positif kita kepada orang lain. Nah, itu juga kita perlu transfer energi bahasa kasih itu agar hubungan kita di pekerjaan, misalkan di dalam masyarakat, kemudian di dalam keluarga itu bisa harmonis. Karena sesungguhnya selain kita menjalin hubungan yang baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga dituntut menjalin hubungan yang harmonis kepada habbu minan nas, dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk hidup. Nah, bahasa kasih ini harus kita kembangkan, kita asah di dalam kita misalkan berbicara kepada lawan jenis kita. Kita harus menunjukkan antusiasme kita harus menunjukkan kepedulian kita harus menunjukkan sikap positif kita kepada lawan bicara kita, kepada istri misalkan, istri kepada suami, suami kepada istri, istri kepada ibu kepada anak, anak kepada ibu, bapak kepada anak, begitu juga sebaliknya, anak kepada bapak. Nah, jika bahasa kasih ini terus dikembangkan atau terus ditularkan kepada orang lain, maka tidak menutup kemungkinan harmonisasi akan terjalin di sektor keluarga, di sektor masyarakat, di sektor pekerjaan-pekerjaan. Dan tentu hubungan ini akan meningkatkan kondusivitas dan konflik di dalam dunia pekerjaan, konflik di keluarga akan dapat dihilangkan atau diminimalisir. Karena sebetulnya konflik di bidang apapun itu letaknya pada komunikasi yang tidak efektif. Nah, komunikasi yang tidak efektif ini adalah ketika bahasa kasih ini dikesampingkan. Jadi bahasa kasih adalah hal yang paling vital di dalam kita berkomunikasi yang efektif untuk mencapai harmonisasi dalam hubungan. Jadi kita juga harus bijak dalam kita bersosial media. Di era digital ini banyak hoax yang silih berganti, dan itu perlu pendidikan secara dini dari mulai tingkat TK, dari tingkat informal di tingkat keluarga sampai di tingkat formal di pendidikan formal SD, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Karena hampir sebagian besar kita dengan mudahnya mengakses media sosial, dan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan membuat sebuah ide atau sebuah konten itu perlu didasari dengan bahasa kasih. Agar apa? Agar isu-isu tentang kebencian, isu-isu tentang pertikaian itu tidak ditampilkan secara vulgar di media sosial yang bisa menularkan energi-energi negatif, dan itu bisa merusak generasi penerus kita. Jadi di era digital ini perlu kita memperkuat sektor, terutama sektor pendidikan informal kita di tingkat keluarga, dengan cara menularkan bahasa kasih ini, memberikan contoh kepada anak-anak kita, memberikan contoh kepada istri kita, memberikan contoh kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada rekan-rekan pekerjaan kita, rekan-rekan di pekerjaan kita, agar semuanya bisa menerapkan bahasa kasih di dalam kita berkomunikasi, di dalam kita berhubungan dengan orang lain. Saya pikir jika saja kita ingat bahwasannya hubungan kita dengan manusia itu juga adalah
fitrah yang diwajibkan oleh agama agar harmonisasi terbentuk, selain daripada hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada kesempatan ini sharing pada malam ini bisa memberikan wawasan kita tentang pentingnya bahasa kasih. Kita tunjukkan kepedulian kita, kita tunjukkan perhatian kita dalam kita berkomunikasi. Kita tunjukkan sikap-sikap positif kita di dalam berkomunikasi. Kita asah lagi kemampuan kita atau keterampilan kita dalam mendengar orang lain. Jadi kita tidak hanya memasukkan bahasa kasih itu di dalam gesture kita, di dalam bahasa tubuh kita, di dalam tatapan mata kita dalam kita berkomunikasi, tapi kemampuan kita mendengar itu merupakan bahasa kasih juga. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga ini memberikan kebaikan bagi kita semua. Selamat malam.